Lu pernah ngerasa semakin umur bertambah, semakin banyak orang terlihat meninggalkan lu? Teman sekolah lu sudah kerja di perusahaan besar, teman kuliah lu sudah menikah, teman seperjuangan lu sudah menjadi supervisor, bahkan ada yang sudah punya usaha sendiri. Sementara lu masih berjuang, masih mencari arah, masih mencoba memahami hidup. Dan yang paling menyakitkan bukanlah kondisi lu, tapi perasaan bahwa semua orang bergerak lebih cepat daripada lu. Lama-kelamaan muncul pertanyaan yang menggerogoti pikiran. Apa gue gagal ya? Apa gue kurang pintar? Apa gue kalah setar? Apa gue terlambat? Dan semakin sering pertanyaan itu muncul, semakin berat rasanya melangkah. Karena setiap kali membuka media sosial, yang terlihat adalah pencapaian orang lain. Setiap kali datang ke acara keluarga, yang ditanyakan adalah pekerjaan. Setiap kali bertemu teman lama, yang dibandingkan adalah pencapaian. Tidak ada yang bertanya bagaimana perjuangan lo. Tidak ada yang bertanya bagaimana mental lo. Tidak ada yang bertanya berapa kali lo jatuh dan bangkit. Yang dilihat hanyalah hasil, yang dihargai hanyalah kemenangan. Akhirnya banyak orang mulai percaya bahwa hidup adalah perlombaan. Siapa yang cepat menang, dialah yang hebat. Siapa yang lambat berarti gagal. Dan tanpa sadar, kita mulai mengukur diri berdasarkan kecepatan. Padahal bro, bagaimana jika ukurannya itu salah? Bagaimana jika hidup bukan tentang siapa yang paling cepat? Bagaimana jika orang yang terlihat tertinggal hari ini sebenarnya sedang membangun sesuatu yang belum bisa dilihat orang lain? Dan mungkin selama ini masalahnya bukan karena lu kalah, tapi karena lu salah mengukur kemenangan. Banyak orang berpikir masalah mereka adalah kurang pintar, padahal belum tentu bro. Banyak orang berpikir masalah mereka adalah kurang beruntung, padahal belum tentu juga. Masalah terbesar banyak orang hari ini adalah mereka terlalu fokus pada hasil jangka pendek. Mereka melihat hidup seperti sprint, padahal hidup lebih mirip maraton bro. Mereka ingin cepat sukses, cepat kaya, cepat diakui, cepat terlihat berhasil. Akhirnya ketika hasil tidak datang dalam waktu singkat, mereka mulai panik, mulai menyalahkan diri sendiri, mulai menyalahkan keadaan, mulai mengganti arah. Hari ini ingin jadi pebisnis, besok ingin jadi trader, minggu depan ingin jadi ASN, bulan depan ingin jadi entrepreneur. Setahun kemudian, mereka tetap berada di tempat yang sama. Bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena tidak pernah cukup lama berada di satu jalur untuk melihat hasilnya. Inilah jebakan terbesar generasi sekarang. Mereka menganggap lambat sebagai kegagalan. Padahal seringkali yang menghancurkan seseorang bukan lambat, melainkan kehilangan arah karena terlalu sibuk mengejar kecepatan. Banyak fresh graduate ingin menjadi pemenang secepat mungkin. Mereka ingin langsung berada di puncak, padahal mereka belum membangun fondasi bro. Mereka ingin hasil besar, padahal kapasitasnya belum siap. Dan ketika realita tidak sesuai ekspektasi, mereka kecewa. Mereka merasa hidup tidak adil. Padahal bisa jadi yang salah bukan hidupnya, yang salah adalah cara mereka melihat perjalanan. Kalau sampai sini lu relate, coba jujur sama diri lu sendiri. Apa yang bikin lu stres hari ini? Karena hidup lu benar-benar buruk, atau karena lu terus membandingkan perjalanan lu dengan perjalanan orang lain? Pikirkan baik-baik, karena jawaban dari pertanyaan itu bisa mengubah cara lu melihat hidup. Bayangkan ada dua orang yang mendaki gunung. Mendaki pertama sangat ambisius. Dia ingin sampai puncak secepat mungkin. Dia berlari, dia menyalip semua orang. Dia merasa unggul, dia merasa menang. Sementara pendaki kedua berjalan lebih lambat. Dia memeriksa perbekalannya, dia menjaga napasnya, dia memastikan langkahnya stabil.
Dari luar, pendaki pertama terlihat lebih hebat. Semua orang memperhatikannya, semua orang memujinya. Tetapi beberapa jam kemudian, dia mulai kelelahan. Air minumnya habis, tenaganya terkuras, dan akhirnya dia berhenti. Sedangkan pendaki kedua, dia tetap berjalan, pelan tapi konsisten. Tidak spektakuler, tidak menarik perhatian, namun terus bergerak. Sampai akhirnya dia mencapai puncak. Dalam hidup, kebanyakan orang ingin menjadi pendaki pertama karena kemenangan cepat terlihat lebih keren. Padahal masalahnya bukan sampai puncak, bro. Masalahnya adalah bertahan sampai puncak. Dan disinilah banyak orang gagal memahami sejarah. Mereka hanya melihat siapa yang bersinar. Mereka jarang memperhatikan siapa yang bertahan. Mereka hanya melihat kemenangan. Mereka tidak melihat proses panjang di belakangnya. Padahal seringkali orang yang terlihat lambat bukan sedang kalah. Mereka sedang membangun kapasitas. Mereka sedang mempersiapkan diri. Mereka sedang mengumpulkan bekal. Dan saat kesempatan datang, mereka siap memanfaatkannya. Dalam sejarah Jepang, ada seorang tokoh bernama Tokugawa Ieyasu. Banyak orang mengenalnya sebagai pemersatu Jepang. Tetapi yang menarik, selama sebagian hidupnya, dia bukan tokoh utama. Dia bukan orang paling terkenal. Dia bukan orang paling kuat. Dia bukan orang yang paling bersinar. Di zamannya ada tokoh-tokoh yang jauh lebih spektakuler. Ada Oda Nobunaga, ada Toyotomi Hideyoshi. Mereka terlihat lebih hebat, lebih berani, lebih revolusioner. Sementara Ieyasu sering dianggap hanya menunggu. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam, yang dilakukan Ieyasu bukan sekedar menunggu. Dia belajar, dia mengamati, dia membangun aliansi, dia memperkuat wilayahnya, dia memahami peta politik, dia mempersiapkan dirinya tahun demi tahun, puluhan tahun. Dan ketika kesempatan datang melalui pertempuran Sekigahara, dia siap. Bukan hanya siap memenangkan pertempuran, tetapi siap menjalankan visinya. Itulah yang sering dilupakan. Setelah menang, Ieyasu tidak fokus menikmati kemenangan. Dia fokus membangun sistem yang membuat Jepang lebih stabil selama lebih dari 2,5 abad. Dan disinilah pelajaran besarnya, bro. Tokugawa tidak menunggu karena takut bertindak. Dia menunggu karena tahu apa yang sedang dia bangun. Bro, jadi apa pelajaran Tokugawa mindset untuk hidup kita hari ini? Pelajaran pertama, berhenti mengukur hidup dari kecepatan. Lo tidak harus sukses di usia 25 tahun. Lo tidak harus kaya di usia 30 tahun. Lo tidak harus mengikuti timeline orang lain. Karena setiap orang memulai dari titik yang berbeda. Pelajaran kedua, bangun kekuatan saat tidak ada yang melihat. Kalau hari ini lu belum mendapatkan pekerjaan impian, bangun skill. Kalau hari ini lu belum punya bisnis besar, bangun pengalaman. Kalau hari ini lu belum punya posisi tinggi, bangun karakter. Karena semua hal besar dibangun saat tidak ada yang memperhatikan. Pelajaran ketiga, fokus menjadi siap. Banyak orang menunggu kesempatan. Jangan fokus mencari kesempatan. Fokuslah menjadi orang yang siap saat kesempatan datang. Karena kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Pelajaran keempat, jangan terus mengganti arah. Ini penyakit yang sangat umum. Sedikit gagal, pindah jalur. Sedikit sulit, ganti tujuan. Sedikit bosan, cari hal baru. Padahal keberhasilan seringkali datang kepada mereka yang cukup lama bertahan di jalur yang sama. Pelajaran kelima, pisahkan antara gengsi dan kemajuan.
Banyak orang memilih terlihat sukses daripada benar-benar berkembang. Mereka menolak pekerjaan karena gengsi. Mereka menolak proses karena gengsi. Mereka menolak belajar dari bawah karena gengsi. Padahal tidak ada fondasi kuat yang dibangun tanpa proses. Dan terakhir, pahami satu hal bro, Tokugawa tidak menang karena paling kuat. Dia tidak menang karena paling terkenal. Dia tidak menang karena paling cepat. Dia menang karena saat kesempatan datang, dia sudah menjadi orang yang siap memanfaatkannya. Dan itu adalah pelajaran yang relevan untuk siapapun yang hari ini merasa tertinggal. Kalau hari ini hidup lo belum sesuai harapan, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa lo gagal. Karena bisa jadi lo sedang berada dalam fase yang sama seperti Tokugawa dulu. Fase membangun, fase belajar, fase memperkuat fondasi, fase yang tidak menarik, fase yang tidak mendapatkan tepuk tangan. Tapi justru fase itulah yang menentukan masa depan. Karena kemenangan besar jarang lahir dari keberuntungan sesaat. Kemenangan besar lahir dari persiapan panjang yang tidak dilihat siapa-siapa. Minggu ini bro, coba tanyakan satu pertanyaan kepada diri lo. Apa yang sedang gue bangun hari ini yang akan berguna 5 tahun lagi? Bukan minggu depan, bukan bulan depan, tapi 5 tahun lagi. Karena mungkin masalah terbesar kita bukan kurang pintar, bukan kurang berbakat, bukan kurang beruntung, tapi terlalu sibuk ingin terlihat menang hari ini. Bro, di episode berikutnya kita akan membahas kenapa banyak orang gagal bukan karena mereka kalah, tapi karena mereka menyerah tepat sebelum hasilnya mulai terlihat. Dan ingat, lu nggak sendirian, tapi lu juga nggak bisa diam terus. Teruslah melangkah, pelan tidak masalah. Yang penting lu jangan berhenti.